Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang sering kali pergi secara tiba-tiba, tapi tidak berapa lama kemudian ia kembali pulang ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi karena saking cerdiknya, si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Barulah setelah hari menjelang sore, si keledai pulang kembali hingga pada suatu malam tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. "Abu Nawas, Abu Nawas!" teriak tetangganya sambil menggedor-gedor pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun keluar, membukakan pintu dan menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. "Keledaimu hilang," kata si tetangganya memberitahu. Anehnya, Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik. Dia malah merasa bersyukur. "Alhamdulillah," ucap Abu Nawas. Tetangganya itu tentu saja menjadi heran dengan tingkah aneh Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, sudah gila ya kamu? Keledaimu hilang, kok malah bersyukur?" tanya si tetangga. "Ya, keledai saya memang sering menghilang, tapi kalau udah sore dia pulang sendiri," jawab Abu Nawas. "Loh, ini kan sudah larut malam Abu Nawas. Berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya," balas tetangganya. "Nah, justru itu aku bersyukur, karena rencananya tadi siang itu aku ingin pergi dengan menaiki keledai tersebut. Untungnya nggak jadi. Coba kalau aku jadi menunggangi keledai itu, pasti aku akan ikut hilang juga bersamanya," timpal Abu Nawas. "Oh alah, dasar orang aneh," sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki yang sulit. Di masa Raja Harun al-Rasyid, ia dikenal sebagai penyair yang cerdas, penuh humor, sekaligus religius. Suatu hari kota Baghdad digemparkan oleh orang asing yang menantang keberadaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya, sampai Abu Nawas turun tangan. Bagaimanakah kisahnya? Pada suatu hari kota Baghdad dikejutkan oleh kedatangan seorang pria asing. Ia berjalan di pasar sambil mengumumkan keyakinannya. "Aku tidak percaya adanya Tuhan. Jika Tuhan memang ada, buktikan dengan logika." Warga yang mendengar ucapannya mulai gaduh. Sebagian mencoba membantahnya, tapi orang asing itu selalu punya jawaban yang membuat mereka terdiam. Berita ini pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Mengetahui kegaduhan yang terjadi, sang raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa orang asing itu ke istana. Di hadapan raja, orang asing itu tetap menantang. "Apa tujuanmu membuat kegaduhan di negeriku?" tanya sang raja. "Aku hanya ingin jawaban. Orang-orang Islam mengatakan bahwa dunia dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Jika begitu, siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang asing itu dengan sombong. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya bisa saja menjawab berdasarkan dalil agama. Namun, ia tahu bahwa orang asing itu hanya percaya pada logika, bukan dengan wahyu. Saat raja masih berpikir, seorang menteri berbisik kepadanya, "Paduka, jika soal logika, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang membuat orang ini takluk." Raja pun tersenyum dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana. "Baginda Raja,"
ada apa hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Orang ini menantang keyakinan kita. Ia bertanya jika Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" tanya raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas menatap orang asing itu sambil tersenyum. Ia duduk tepat di hadapan lawannya dan berkata, "Baiklah, silahkan ajukan pertanyaanmu." Dengan penuh percaya diri, orang asing itu mengulang pertanyaannya. "Segala sesuatu di dunia ini pasti ada penciptanya. Jika kalian percaya Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari mana?" Orang asing itu menjawab, "Dari 2 ditambah 1. "Bagus. Lalu angka 2 berasal dari mana?" "Dari angka 1 ditambah 1. Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu, angka 1 berasal dari mana?" Orang asing itu terdiam. Ia berpikir keras, tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Melihat orang asing itu kebingungan, Abu Nawas berkata, "Lihat, angka 1 tidak berasal dari angka manapun. Ia adalah angka pertama, awal dari semua angka lainnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan adalah awal, yang maha awal, tidak diciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatu. Jika kau bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, sama seperti aku bertanya dari mana angka 1 itu berasal, kau pasti tidak akan pernah bisa menjawabnya." Orang asing itu terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu mengangguk perlahan. "Jawabanmu masuk akal, aku tidak bisa membantahnya." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan perdebatan itu langsung tersenyum lebar. "Seperti yang kuduga, Abu Nawas selalu punya cara untuk membuat lawannya takluk dengan logika yang sederhana." Para menteri dan hadirin di istana pun bertepuk tangan. Orang asing yang tadinya begitu sombong kini terdiam dan merenung. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menantang keberadaan Tuhan di kota Baghdad. Semua orang semakin yakin bahwa kebijaksanaan tidak hanya berasal dari kitab suci, tetapi juga dari logika yang tak terbantahkan. Dari kisah ini, kita bisa belajar keyakinan bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun logis. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak harus dipaksakan, tetapi cukup disampaikan dengan kebijaksanaan. Jika sesuatu memiliki awal, maka pasti ada sesuatu yang tidak memiliki awal, dan itulah Tuhan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Suatu hari, di bulan Ramadan yang penuh berkah, Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin tahu, apa sebenarnya makna puasa yang sesungguhnya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, jika berkenan, izinkan aku memberi jawabannya besok." Raja setuju, dan keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 1 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Raja dan para penasehat istana terkejut melihatnya. "Apa maksudmu membawa hewan-hewan ini, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Mohon bersabar tuanku, mari kita beri mereka makanan." Lalu Abu Nawas meletakkan makanan di depan anjing itu. Dengan rakus, anjing itu langsung melahap makanan tanpa peduli dengan sekitarnya. Kemudian ia memberikan makanan kepada kucing tersebut. Berbeda dengan anjing,
Si kucing tidak langsung makan, melainkan mencium makanan itu sebentar, lalu melihat sekelilingnya. Setelah merasa aman, barulah ia makan dengan tenang. Abu Nawas selalu berkata, "Tuanku, inilah perbedaan antara orang yang hanya menahan lapar dan orang yang memahami makna puasa sesungguhnya." Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Anjing itu seperti orang yang hanya menahan lapar, tetapi tidak menjaga sikap dan perbuatannya. Begitu azan maghrib berkumandang, mereka langsung melahap makanan tanpa berpikir. Sementara kucing itu seperti orang yang benar-benar memahami makna puasa. Ia menahan diri, menjaga kesopanan, dan tidak terburu-buru." Raja pun mengangguk-angguk mulai memahami. Abu Nawas melanjutkan, "Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, Baginda, tetapi juga menahan amarah, menjaga perkataan, mengendalikan hawa nafsu, dan memperbanyak amal kebaikan. Orang yang hanya menahan lapar tetapi tidak menjaga akhlaknya, puasanya sia-sia. Tetapi orang yang berpuasa dengan hati dan akhlak yang baik, ia akan mendapatkan keberkahan." Raja Harun al-Rasyid terkesan dan berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan pelajaran yang sangat berharga hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi seperti kucing itu, yang bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga menjaga akhlak dan kesabaran." Sejak saat itu, kisah Abu Nawas ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang makna puasa yang sesungguhnya. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istana. Dan tentunya Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, ini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya," ujar Abu Nawas. "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," belas Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rizki?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Kita semua kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, tak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Rizki itu datang dari mana saja, Paduka? Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biar Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian. Sebagaimana Ia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang.
kata Abu Nawas menjelaskan. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rizki? Tanya salah satu dari mereka. Untuk mendapatkan rizki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timpal yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Gini saja, besok kita kumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka, hingga pada akhirnya saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang memanen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka tentang rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja keras, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencari dengan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ke istana sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan kepada Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawan-kawannya. Maka pada keesokan harinya, ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambut mereka. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. "Sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, Paduka. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya bukti apa yang kalian bawa? Coba perlihatkan padaku." Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Ampun Paduka, buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata mereka menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seraya mengambil kurma dan mencicipi. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku tentang ilmu agama.
Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya menjadi kepingin. Dan alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu, Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Dan saya melakukan tugasku sebagai guru, lalu Allah mengirimkan kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Dan begitulah indahnya Islam, apabila bisa saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kita pernah merasa terganggu karena ada orang yang tidak menyukai kita, merasa dikucilkan, atau bahkan kita tidak dihargai, hingga pikiran kita lelah mempertanyakan alasan mereka memuji kita, maka kisah Abu Nawas berikut ini dapat menjadi pencerahan untuk kita. Abu Nawas memiliki seorang sahabat sejak kecil yang bernama Sarmun. Namun karena kesibukan masing-masing, mereka sudah jarang bertemu. Suatu hari Abu Nawas merasa perlu mengunjungi sahabat lamanya itu, maka ia pun berangkat menaiki keledai menuju rumah Sarmun. Setibanya di sana, ia melihat sahabatnya sedang duduk sendirian. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Assalamualaikum Sarmun, apa kabar kawan? Sarmun menjawab dengan lesu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Abu Nawas, aku baik-baik saja. Namun dari nada suaranya, Abu Nawas bisa menebak bahwa sahabatnya sedang dirundung masalah. Ada apa kawan? Ceritakanlah kepadaku, tanya Abu Nawas. Sarmun menghela nafas dan berkata, aku merasa dikucilkan oleh teman-temanku Abu Nawas. Mungkin karena aku miskin, mereka enggan berkawan denganku. Abu Nawas tersenyum dan berkata, itu hanya perasaanmu saja, jangan berpikir seperti itu. Tidak Abu Nawas, aku benar-benar merasakannya. Setiap kali aku datang ke perkumpulan mereka malah pergi meninggalkanku, ujar Mang Sarmun dengan sedih. Abu Nawas lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu. Ini aku punya sebuah cincin. Tolong jualkan cincin ini di pasar hewan dengan harga 5 dinar. Sarmun yang merasa heran, tetapi ia tetap pergi ke pasar hewan dan mencoba menjual cincin tersebut. Namun setiap orang yang ditawarkannya hanya menawar dengan harga 1 atau 2 dinar. Sarmun pun kembali dan melaporkan hasilnya kepada Abu Nawas. Baiklah, kata Abu Nawas, sekarang coba tawarkan cincin itu di toko pakaian. Sarmun pun pergi ke toko pakaian, tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada yang mau membeli cincin itu dengan harga 5 dinar. Akhirnya Abu Nawas berkata, sekarang pergilah ke toko barang antik dan tanyakan berapa harga cincin itu. Setibanya di toko barang antik, pemilik toko mengamati cincin tersebut dan ia kemudian berkata, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Ini adalah barang yang sangat langka.
Aku akan membelinya dengan harga 5.000 dinar. Sarmun pun terkejut dan segera kembali ke Abu Nawas. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Sarmun pun berkata, "Mungkin pemilik toko barang antik itu orangnya bodoh ya, Abu Nawas." "Bukan begitu, Mang Sarmun," jawab Abu Nawas. "Jadi gini, ketika cincin ini kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkannya. Namun, ketika kau menemui orang yang menghargai cincin ini, harganya pun menjadi sangat tinggi. Begitu pula dengan dirimu. Jika kau berkumpul dengan orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkanmu. Tetapi, jika kau berada di lingkungan yang tepat, maka kau akan dihargai dan kehadiranmu akan dirindukan." Setelah mendengar penjelasan tersebut, Sarmun pun sadar bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang yang tidak menghargainya. Ia pun merasa lebih tenang dan bahagia.